Oke. Ini bicara ruang lingkup akuntansi keuangan. Jadi ada ruang lingkup. Nanti pembahasan yang lebih mendalam lagi tentu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di kelompok selanjutnya. Ini hanya bagian-bagian dasarnya juga. Ruang lingkup ya, minimal ada pembahasan-pembahasan tadi mengenai ada etika, ada lingkungan ya. Sebenarnya itu ada lingkungan akuntansi. Yang ini akan Bapak tambahkan pada kesempatan ini mengenai ruang lingkup akuntansi keuangan. Nah, ada namanya pelayanan jasa, kemudian satu disiplin analisis, yang ketiga ada sistem informasi ya. Jadi di perkembangan akuntansi diliputi dari 3 hal ini juga ya. Akuntansi sebagai pelayanan jasa ya, kemudian dia ada disiplin analisis, dan yang ketiga sistem informasi gitu. Termasuk nanti sejarah perkembangan akuntansi ya, yang dulunya hanya dari kecil-kecilan saja ya, dari keseharian saja. Seperti yang pernah Bapak sampaikan bahwa pada awalnya mungkin para pengusaha-pengusaha kecil yang mencatat barang yang laku hari ini, kemudian pemasukannya berapa, saldonya berapa, kemudian keuntungannya berapa. Mungkin ada kerugian juga bisa dicatat supaya dipahami sebab kerugian itu apa gitu ya. Itu dari hal terkecil saja. Nah, itu sudah memulai prinsip-prinsip akuntansi. Nah, akuntansi sebagai kegiatan jasa berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang diharapkan bisa menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ya. Baik itu keputusan misalnya dalam skala perusahaan maupun dalam rumah tangga sendiri gitu ya. Nah, jadi harus pintar-pintar mengelola keuangan. Nah, sekarang kan banyak sekali itu buku-buku yang sangat laris hari ini ya, tentang bagaimana mengelola keuangan ya. Karena begitu banyak orang yang tidak bisa mengelola keuangan. Oke. Nah, seperti misalnya buku Robert Kiyosaki ya, itu sudah sangat banyak ya, tentang mengelola keuangan, termasuk Profesor Rinal Ghazali yang mendirikan rumah perubahan atau yang mengelola rumah perubahan, itu juga banyak sekali memberikan edukasi mengenai keuangan. Nah, selama manusia butuh uang, maka dia harus pintar-pintar mengelola keuangan. Nah, begitu juga dalam manajemen dakwah. Manajemen dakwah tidak bisa terlepas dari dakwah gitu. Nah, di dalam Islam itu ada namanya ekonomi Islam gitu. Ya, ada ekonomi Islam itu tidak bisa lepas dari situ, karena ada zakat, ada wakaf, macam-macamnya. Itu bicara tentang ekonomi, bicara tentang keuangan. Nah, oke, itu yang menjadi. Nah, kemudian akuntansi sebagai disiplin analisis ya. Akuntansi menentukan kegiatan dan transaksi yang memberikan ciri ekonomi melalui pengukuran ya, klasifikasi, peringkasan, penyajian, serta menyediakan data sedemikian rupa sehingga data yang ada saling berhubungan ya. Ada tadi yang ada konsisten ya, data sebelumnya. Itu prinsip-prinsip akuntan ya, bagaimana menjadi seorang akuntan yang bagus gitu. Kita harus berhati-hati ya dalam disiplin pemahaman sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya dan tahun saat ini, itu harus konsisten gitu, disiplin. Oke. Ada etika ya, dibahas juga di makalah ini, dibaca saja makalah temannya. Itu juga cuma belum begitu dijelaskan tadi ya tentang etika dalam akuntansi keuangan. Tapi sudah ada di makalah, cukup dibaca saja. Bahkan ada pengaruh akuntansi terhadap lingkungan gitu ya. Terhadap lingkungan itu sendiri punya pengaruh akuntansi. Oke, karena akuntansi menyediakan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
mengenai aktivitas ekonomi. Ini bicara pada persoalan bisnis ya, dalam perusahaan atau dalam suatu lembaga. Maka untuk memahami apakah kerjasama yang bagus atau tidak, maka bisa dilihat dari laporan keuangannya. Ketika laporan keuangannya mencurigakan, maka kita tidak bisa bergabung di situ. Termasuk investasi dalam dunia muslim pun juga begitu. Ya mungkin menggunakan istilah-istilah syariah ya, karena saat ini orang banyak terjebak ya pada istilah-istilah Islami begitu ya. Tetapi kan nanti persoalannya apakah pengelolaannya itu Islami betul atau tidak, itu yang mesti diperhatikan. Atau ada juga yang tidak menggunakan istilah-istilah Islami tapi dalam mekanismenya itu sangat Islami. Jadi kita tidak bisa seorang sarjana itu ya harus sangat kritis ya terhadap sesuatu, tidak boleh terjebak pada labelnya ya, tidak boleh terjebak pada apa yang ditampilkan, karena permainan kata-kata itu penting ya untuk saat ini memenangkan persaingan ya dan menggait pelanggan hati pelanggan dan sebagainya. Jadi meskipun itu berbasis sistem Islam ya atau syariah, maka juga kita harus memahami laporan keuangannya bagaimana. Nah itu bicara perusahaan ya. Banyak juga ya alumni dari UIN manapun itu bekerja di perusahaan. Jadi minimal pernah mengikuti mata kuliah itu. Nah kalau ke depannya itu banyak yang tidak diperhatikan sebagai jurusannya. Saat ini perusahaan-perusahaan itu tidak terlalu memperhatikan jurusan, tapi melihat itu skill apa yang Anda miliki. Nah, jadi semakin ya perkembangan ke depannya itu tidak terlalu berfungsi lagi Anda jurusan apa. Bahkan jurusan-jurusan saat ini ya, bahkan jurusan-jurusan yang lain pun itu sudah banyak digantikan oleh hal-hal lain, teknologi juga begitu ya. Jadi ada satu hal menarik yang pernah disampaikan Ali Saryati, bahwa suatu saat Anda akan hidup di era namanya mesinisme ya, di mana era mesin itu akan menggantikan peran kemanusiaan. Peran-peran manusia, skill-skill kemanusiaan itu akan tergantikan oleh robot ya, tergantikan oleh mesin ya. Nah, akuntansi ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan informasi. Nah saat ini banyak sekali fungsi-fungsi kemanusiaan itu sudah diganti oleh mesin. Nah kalau manusia tidak bisa mengoperasikan itu, dia tidak bisa mendapat lahan pekerjaan. Itu persaingan masa depan. Ya. Oke. Nah, di negara-negara maju, pelayan-pelayan kafe, pembuat roti itu sudah banyak tidak menggunakan manusia ya. Sudah menggunakan mesin semua ya. Robot yang berbentuk manusia ya. Sangat bagus pelayanannya ya, tidak membantah gitu. Yang kedua, sudah bisa mengolah bahan-bahan apapun yang sudah disiapkan, itu hasilnya lebih bagus daripada buatan manusia. Nah, jurusan-jurusan yang memilih jurusan tentang tata boga dan sebagainya itu diambil perannya oleh mesin. Ketika melamar pekerjaan, mendaftar, Pak, Bu, saya butuh pekerjaan ya. Saya bisa memasak, saya bisa buat roti, saya bisa membuat macam-macam aneka rasa dan aneka bentuknya itu ya, makanan ya. Kemudian pihak kantor atau pihak perusahaan, bos perusahaan memberikan informasi ya. Oh maaf ya Dek, di sini tidak membutuhkan manusia gitu ya. Di sini membutuhkan robot gitu ya. Itu perkembangan masa depan ya. Dan itu di Indonesia sudah banyak ya masuk begitu ya. Nah, ini harus kita pikirkan ulang ya. Jadi jangan bangga dengan jurusannya sendiri ya, maksudnya tidak boleh hanya kita terlena dengan jurusan yang kita pilih hari ini. Nah, saat ini tidak relevan lagi disebut sebagai spesialisasi ya. Sekarang dulu pernah diterapkan itu ya. Sekarang ya orang yang hidup di era globalisasi, era informasi, dia yang eksis itu yang memiliki skill ya. Skill, keterampilan, kemampuan itu yang perlu diasah. Manusia itu diberi akal ya, diberi kemampuan, bakat luar biasa oleh Tuhan bermacam-macam, dan itu harus dikembangkan. Dan jurusan yang Anda pilih adalah, kita harus optimis dengan jurusan yang dipilih itu, di samping mengembangkan skill-skill yang lain. Nah, ketika Bapak pernah mengajar tentang orang yang bisa menyelesaikan persoalan di misalnya di Eropa itu standar orang yang bisa berkecimpung di manajemen konflik ya, orang yang bisa
menyelesaikan persoalan itu tidak mesti jurusan itu, tapi pernah mengikuti kuliah itu ya. Pernah mengikuti misalnya manajemen konflik, itu pernah Bapak ajarkan itu. Ada standar yang ada di misalnya di Amerika, di Eropa dan lain-lainnya, bahwa orang yang bisa ya menjadi mediator ya dan lain sebagainya itu pernah mengikuti mata kuliah manajemen konflik gitu. Nah, tapi bukan jurusan manajemen konflik, tapi pernah menerima mata kuliah itu. Oke. Nah, saat ini kan misalnya ahli-ahli yang sering dipanggil hari ini misalnya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan bukan jurusannya itu, tapi dia pernah mempelajari itu. Pernah mempelajari hukum gitu ya, pernah mempelajari fisika gitu ya, pernah mempelajari bahasa, filsafat dan macam-macamnya. Jadi masalah apa Indonesia ini dia sering dipanggil sebagai ahli, tapi bukan jurusannya, tapi dia ahli di situ gitu. Coba ikuti saja itu ya, betapa banyak hakim-hakim dirusak tuh pikirannya di sana ya, diuji betul itu. Padahal bukan dia jurusan hukum, tapi dia sebagai saksi ahli di bidang hukum. Itu bisa membuat bahwa dia punya lahan loh hari ini. Dia bisa mendapatkan uang yang melimpah dimanapun ya. Dia bisa mendapatkan nama, kesuksesan, eksistensi dimanapun, bukan dari jurusannya, tapi kemampuan dia belajar. Nah itu yang ditentukan hari ini. Anda jurusan apa? Manajemen dakwah, tapi jangan hanya mempelajari manajemen, jangan hanya mempelajari dakwah, pelajari yang lain-lain. Itu berguna di masa depan. Nah, itu yang dapat tempat ya. Tapi banyak sarjana hukum ya, banyak orang-orang ahli hukum, tapi tidak dipanggil sebagai ahli karena tidak ahli meskipun jurusannya. Gitu. Mengapa? Karena kurang belajar. Ijazahnya ada, tapi tidak dipercaya masyarakat. Itu banyak ya gitu. Nah, oke, kita harus kemudian banyak-banyaklah membaca mengenai keadaan masa depan dan apa yang dibutuhkan sebenarnya di masa depan. Gitu. Karena Anda akan menuju ke sana. Gitu. Masa lalu sebagai perbandingan. Maka kita tidak bisa lepas dari masa lalu dan masa depan. Nah, termasuk diri Anda. Katanya laki-laki itu selalu dipertanyakan masa depannya. Pasti perempuan itu mikirkan itu. Tapi laki-laki sering mempertanyakan perempuan itu dari masa lalunya. Nah, itu betul. Tidak bisa terpisah itu. Laki-laki sehebat apapun, sekaya apapun pasti akan mempertanyakan calonnya itu bagaimana masa lalunya gitu. Kalau perempuan tidak terlalu peduli itu masa lalu laki-laki, tapi masa depannya gimana? Menjanjikan atau tidak? Gitu. Ya, kita hidup melara atau hidup luar biasa masa depan. Nah, itu yang jadi kuncinya ya. Jadi ada rumusnya itu ya, memahami itu. Oke. Maka laki-laki yang hebat, laki-laki yang ingin mendapatkan tempat yang bagus untuk pujaan hatinya, maka perbaiki masa depan ya. Itu yang paling pokok. Ya, perempuan jaga masa lalunya itu. Oke. Itu kuncinya. Oke. Nah, ini bagian akhir ya, ini siklus. Oke. Akuntansi dalam 3 poin ini adalah siklusnya, mengidentifikasi ya. Itu pada awalnya misalnya cuma mencatat ya, pada awalnya itu mencatat keuangan masuk, keuangan keluar ya, pengeluarnya, laba ruginya, itu pada awalnya begitu ya. Atau sampai saat ini pun juga masih mencatat. Kemudian mengidentifikasi gitu. Identifikasi mengapa keuangan seperti ini ya, apa sebabnya itu bisa diantisipasi. Kemudian mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi. Nah, kemudian masuk ke perusahaan atau organisasi ya, itu dikelola sebagai pembukuan, laporan keuangan, dan pengguna yang berkepentingan. Nah, itu yang setelah masuk ke perusahaan, ke kelompok atau ke organisasi, maka ada pengguna yang berkepentingan. Nah, pengguna yang berkepentingan ini ada pengguna dari internal, ada eksternal, ada orang dalam, ada orang luar. Nah, di sini ada penjelasannya mengenai pengguna internal. Misalnya begini. Pengguna internal merupakan pihak yang berasal dari dalam perusahaan atau kelompok atau organisasi. Contoh kebutuhan informasi yang dibutuhkan ya, orang dalam itu, seperti misalnya direktur keuangan ya, dalam satu perusahaan, dalam satu kantor bisnis, maka direktur keuangan selalu mencari informasi berapa laba perusahaan bulan ini. Ya, itu yang. Nah, pihak
akuntan lah yang akan menjelaskan itu ya, yang laporan keuangannya itulah yang dibutuhkan ya oleh direktur keuangan supaya dianalisis oleh direktur, karena direktur nggak mesti mengerjakan semua itu. Sudah ada yang delegasikan ya, terutama yang akuntan itu tadi. Nah, dia akan, bagi direktur keuangan dia sangat butuh informasi berapa laba perusahaan bulan ini. Nah, bagi manajer sumber daya manusia tadi ada yang membahas mengenai sumber daya manusia, apakah bulan ini upah pegawai bisa dinaikkan? Nah, misalnya standarisasinya gimana? Apakah sudah layak? Kemudian apakah sumber daya manusianya memberikan pengaruh pada peningkatan perusahaan? Misalnya perusahaan-perusahaan di Jerman itu, di Amerika, tingkat keberhasilan satu perusahaan itu ditentukan sumber daya manusianya. Maka misalnya orang-orang Jerman itu pasti akan memilih orang-orang hebat dari manapun itu tanpa ada sekat kenegaraan. Seperti misalnya B.J. Habibie. B.J. Habibie karena dianggap sebagai aset masa depan dunia luar biasa, maka meski dari orang Indonesia, dia akan diberikan fasilitas yang sangat mewah di Jerman. Dan kontribusi B.J. Habibie terhadap pesawat terbang ya, ketika pesawat terbang itu menjalankan fungsinya, maka pada saat itu juga rekeningnya sampai ke B.J. Habibie itu, sampai ke anak-anaknya itu terus mengalir. Itu namanya amal jariah. Ya, jadi amal jariah dalam perspektif kontemporer bukan hanya pahala saja, tapi uang bisa berlimpah ya melalui dengan karya-karya nyata yang bisa didedikasikan itu mengenai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bukan bicara pahala saja, tapi bicara rekening itu ya, bicara keuangan. Ya. Dia punya kemampuan di situ. Nah, Jerman itu sangat menitik beratkan pada sumber daya manusia. Gitu. Bukan asal dari mana, bukan jurusan apa ya. Nah, akhirnya kan semua orang-orang hebat dari negara manapun dikumpulkan di sana. Ya, bagaimana Jerman hari ini luar biasa. Nah, Jepang juga begitu ya. Dan negara-negara maju hampir semua seperti itu. Ya, sumber daya manusia sangat dipentingkan. Nah, caranya bagaimana? Yang meningkatkan skillnya, kemudian banyak-banyak pelatihan ya, kemudian diberikan fasilitas. Nah, B.J. Habibie dan kawan-kawannya misalnya bukannya tidak mau berdedikasi di Indonesia, tapi di Indonesia fasilitas yang menunjang bakatnya itu tidak ada, tidak disiapkan itu. Tapi yang menyiapkan itu adanya di negara lain seperti di Jerman itu. Jadi bakat yang luar biasa itu ada di sana pengembangannya. Nah, di antara kalian pun juga bisa berkarir di negeri sendiri, bisa berkarir di luar negeri, dan itu sangat terbuka sebagai masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah ditandatangani presiden kita pada 2015, dan kita juga adalah masyarakat global ya, global society. Anda juga masuk pada era global. Nah, waktu Bapak kuliah S2 itu banyak sekali teman-teman saya bekerja di Amerika, di Kanada, tapi di kamarnya itu. Tetap di kamarnya saja di Jogja itu. Kenapa? Karena dia bisa bahasa Inggris, kemudian dia menguasai teknologi, dia bekerja mendesain perusahaan-perusahaan bisnis yang di sana. Dia suka menggaji orang Indonesia, karena orang Indonesia itu diberikan hanya berapa dolar itu merasa gajinya sudah tinggi. Daripada menggunakan jasa dari orang-orang Amerika, standarnya di sana itu mahal. Tapi dia mencari orang-orang Asia yang bisa mendesain. Nah, nanti dikirimkan itu dolar. Jadi bekerja tetap di daerahnya, di kamarnya bekerja, tapi dia tercatat sebagai pekerja di Amerika, pekerja di Jerman. Ya, dia punya bahasa. Kalau nggak terlalu menguasai bahasa, bisa ada terjemahan, ada teman-teman yang bisa bahasa. Itu yang penting kemauan. Kemudian skill-skillnya dia kembangkan. Nah, dia bisa mendesain, dia jago dalam mendesain. Desain itu mau desain logo, mau desain perusahaan ya, logo perusahaan atau baju dan macam-macamnya itu dikirim. Kalau pihak sananya kurang sepakat, nanti diberikan keterangan ini yang diganti, ini yang dirubah warna ini. Nah, itu sampai jadi sampai selesai ya. Bolak-balik 2 kali 3 kali sudah selesai. Nah, itu sekarang pekerjaan luar biasa, biar di Salatiga pun bisa bekerja di Amerika. Dan itulah namanya kita hidup di era globalisasi masyarakat dunia. Nah, harus menatap masa depan yang lebih luas. Jadi tidak mesti selalu mempertanyakan jurusan yang Anda pilih ya. Skill yang harus dikembangkan dan sesuai kebutuhan hari ini dan masa depan. Kemudian bagi supervisor produksi, maka dia akan bertanya berapa harga jual untuk maksimal laba ya dalam perusahaan, dalam suatu bisnis. Nah, dari laporan keuangan itu dia butuhkan karena akan disajikan bahwa
sekian harga yang dibeli, ya, sekian harga yang kita ambil, kemudian kita menjualnya seberapa, ya. Oke, kemudian bagi pihak yang terakhir, bagi pihak eksternal, ya, bagi eksternal itu pihak-pihak dari luar perusahaan yang membutuhkan informasi terkait perusahaan, gitu. Pengguna eksternal lebih beragam daripada pengguna internal. Misalnya investor itu akan memberikan kerjasama terhadap suatu perusahaan yang kita pimpin atau kita bekerja. Maka akuntansi itu mengelola dengan analisa keuangan. Maka bagi investor dia akan menganalisa supaya mendapatkan informasi bagaimana bagi hasil bulan ini dibandingkan bulan lalu, ya. Jadi laporan keuangan yang konsisten, ya, jangan diada-adakan, gitu. Jangan kira-kira misalnya memang pada bulan ini mengalami penurunan atau standarnya standar saja, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Sebab kalau dilebih-lebihkan nanti investor melihat itu, banyak keuntungannya hari ini, tapi kenapa pembagiannya cuma segini? Nah, itu kan sangat berdampak sekali, ya. Bagi investor itu dia akan menganalisis itu laporan keuangan supaya bagi hasilnya bulan lalu dan bulan hari ini bagaimana itu. Nah, bagi kreditor, ya, kreditor itu yang memberikan kredit pada perusahaan, ya, dia akan mencari informasi melalui laporan keuangan apakah perusahaan mampu membayar cicilan bulan ini. Dia akan melihat itu posisinya. Oke. Nah, begitupun orang yang mau mengambil kredit hari ini pasti kan dipertanyakan, kira-kira apa usahamu supaya kamu bisa menjamin kamu bisa membayar setiap bulannya. Itu begitu, apalagi perusahaan. Nah, itu kan harus melaporkan. Oh, saya punya ini. Itu kan kita harus melaporkan. Saya punya sawah, saya punya tanah, gitu kan. Atau saya punya usaha, penghasilannya sekian per hari. Nah, itu pembukuan-pembukuan itu penting. Anda mau ambil uang di bank, ya. Anda mau mengkredit, ya. Kredit motor, kredit mobil, rumah dan sebagainya, pasti dipertanyakan itu. Anda ada rinciannya. Kalau Anda tidak membuat itu, hanya Anda punya usaha, Anda harus menyewa akuntan atau menyewa orang yang bisa membuatkan. Beberapa saya lihat seperti itu yang mau mengambil kredit di Salatiga ini, bagi pihak bank itu menyuruh memberikan laporan keuangan tuh secara detail. Nah, dia tidak pernah membuat laporan keuangan sejak ada usaha kecil-kecilannya itu. Dia menyewa orang, ya, dia menyewa orang yang bisa, dia kasih uang 3 juta, 4 juta itu bisa. Hanya 2 hari, 3 hari selesai itu. Ya, selesai dia buatkan laporannya. Meskipun saya lihat itu banyak direkayasa, tapi bagi ketika laporan pembukuan itu sesuai dengan pekerjaan usahanya, tahun berapa berdiri, ya, misalnya udah 5 tahun yang lalu, bagi penggunanya, bagi pengelolanya itu sendiri atau yang pemiliknya sudah bingung itu gimana cara memberikan laporan keuangan. Nah, tapi orang yang ahli itu bisa, itu, ya. Itu. Orang pernah mempelajari tentang laporan keuangan itu bisa. Nah, punya kontribusi di situ, ya, mencari uang lewat situ. Itu ada seperti itu. Nah, kemudian kantor pajak, ya. Kalau bagi kantor pajak, ya, dia butuhkan informasi apakah pembayaran pajak sudah sesuai atau tidak, ya. Nah, itu yang kira-kira sebagai tambahan saja pada hari